Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia, di tempat yang insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar baik dan sehat ya semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu Pak ya. Dan semoga kita yang hadir ini dijauhkan oleh Allah dari segala macam penyakit ya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang insya Allah akan kita pelajari bersama-sama adalah tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya. Ini ngomong-ngomong bulan Dzulhijjah ini kapan Pak mulainya nanti? Tanggal 1-nya kapan ini? Rabu apa Kamis ya? Nunggu sidang isbat ya. Ya. Intinya beberapa hari lagi, kalau tidak salah itu nanti hari Rabu atau hari Kamis kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti kita persiapan nih Pak untuk menyambut bulan yang mulia. Bahkan ini bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Pak. Ya. Surah At-Taubah ayat 36 itu Allah menyebutkan arba'atun hurum Pak. Apa itu arba'atun hurum? 4 bulan yang mulia. Nah itu tafsirnya ya. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir para ulama, misalnya di kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan 4 bulan itu diantaranya adalah bulan Dzulhijjah ya. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Masya Allah. Jadi ini bulan yang sangat mulia yang akan kita masuki nanti. Nah terutama 10 hari pertama jamaah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah, sampai lebaran tuh Pak ya, itu 10 hari itu ada hadis khusus jamaah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ikuti saya semuanya ya, harus hafal nih hadisnya ya, karena ini setiap tahun pasti disampaikan oleh guru-guru kita ya. Coba ikuti Pak ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min ashri Dzulhijjah. Ya, ini hadisnya sahih ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya ya. Apa Pak artinya Pak? Ya, di layar ada ya. Tidak ada hari jamaah, kata Rasulullah SAW, tidak ada hari yang apabila amal soleh dilakukan di dalamnya itu ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa ini Pak hadis ini? Maknanya kata para ulama, kita kalau nanti beramal soleh khususnya di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama itu ya, maka Allah Subhanahu wa taala di situ tadi disebutkan oleh Rasulullah ahabbu ilallah. Jamaah tahu enggak apa makna dari ahabbu ilallah? Kalau terjemahnya apa ahabbu ilallah itu?
paling dicintai, paling disayang gitu ya. Ternyata jemaah kalau kita buka kitab hadis ya, sarahnya ya, di antaranya Imam Al-Qadhi Iyad, ulama besar madzhab Maliki, beliau mengatakan yang dimaksud sabda Rasulullah ahabbu ilallah itu adalah aktsaru thawaban wa a'dhamuhu ajran, yaitu pahalanya itu Pak lebih banyak dan lebih besar dibandingkan hari-hari yang lain. Nah, jadi kira-kira kalau nanti Anda melakukan amal soleh di 10 hari itu Pak, yaitu pahalanya lebih besar lah dibandingkan hari-hari yang lain. Anggap saja seperti bulan Ramadan Pak, gitu aja ya. Anggap saja seperti bulan Ramadan ya. Insya Allah kita nanti masuk 10 bulan pertama 10 pertama ya di bulan Dzulhijjah, kita berbanyak amal soleh. Baik, nah amal solehnya apa jamaah? Amal solehnya itu apa saja sebetulnya ya. Semua amal soleh apapun yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah berpahala besar. Tapi ada beberapa amalan khusus Pak. Ya, amalan sunnah secara khusus ada anjurannya gitu ya. Karena tadi di awal kita sampaikan amalan soleh apa saja boleh ya, termasuk sholat, baca Quran dan sebagainya silahkan. Tapi ada beberapa amalan nih yang punya dalil khusus. Saya menyebutkan ada 4 di situ Pak. Sebetulnya ada 5 Pak yang secara khusus di bulan Dzulhijjah. Apa satu lagi Pak selain 4 itu Pak? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ibadah khusus hanya ada di bulan Dzulhijjah. Hukumnya wajib apa? Haji, betul. Ibadah haji. Tapi kita tidak bahas di sini. Kita akan bahas ibadah khusus yang hukumnya sunnah-sunnah saja dulu ya. Ya ada 4 itu Pak. Pertama nanti kita bahas tentang puasa sunnah. Yang kedua kita bahas tentang anjuran zikir. Ketiga nanti ada tentang fikih bab sholat Idul Adha ya. Kita bahas sedikit nanti. Baru yang terakhir yang keempat, yang paling banyak pembahasannya itu tentang ibadah kurban. Nah, 4 ini ibadah khusus ada anjurannya Pak, dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bahas satu-satu Pak ya. Kita sepil ya, apa disepil ya? Ya dibahas satu-satu. Ya. Yang pertama, yaitu tentang puasa Pak. Ada 2 riwayat jemaah tentang puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Anda nanti silahkan pilih ya. Riwayat yang pertama hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, disebutkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Awas hati-hati Pak, ada yang keliru menerjemah tis'a itu tanggal 9. Nah, salah itu ya. Yang tepat yasumu tis'a Dzulhijjah itu maksudnya adalah Nabi berpuasa selama 9 hari. Bukannya tanggal 9 saja Pak Ustadz, itu nanti hadis kedua itu. Ada hadis lain. Tapi ini riwayat pertama yang kita sebutkan dalam riwayat siapa itu? Imam Abu Dawud ya. Hadisnya sahih Pak. Tentang puasa 9 hari. Nah, makanya nanti siap-siap Pak. Ini Rabu atau Kamis mulainya nanti ya, tanggal 1 Dzulhijjah ya. Kalau misalnya hari Rabu itu besok tanggal 1 Dzulhijjah, maka 9 hari itu sampai hari apa? Sampai Kamis ya kan? Lebarannya hari Jumat ya. Oh berarti ini lebaran bertepatan dengan hari Jumat Pak. Itu nanti gimana pembahasannya ya, ada pembahasannya. Terus nanti kalau kita mulai 1 Dzulhijjahnya Kamis, hari Kamis tanggal 1 Dzulhijjah, berarti puasa 9 hari ya, lebarannya hari Sabtu berarti kan gitu ya. Tidak tahu nih nanti mulainya kapan nih 1 Dzulhijjah, apakah hari Rabu ataukah hari Kamis. Kita tunggu sidang isbat nanti. Baik. Nah ini riwayat pertama ya Pak ya. Monggo silahkan. Kalau Anda ingin seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasanya berapa hari Pak? 9 hari. Ya. Bisa ya? Bisa insya Allah ya. Kalau tidak bisa ya sudah. Riwayat yang berikutnya, hadis Sahih Muslim Pak, yaitu hadis tentang puasa khusus di tanggal 9 saja. Kalau tidak bisa 9 hari, ya wis tanggal 9. Ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siyamu yaumi arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Apa artinya jemaah? Puasa hari Arafah. Tanggal berapa itu jemaah? 9 Dzulhijjah, 1 hari sebelum lebaran. Ya, kita nyebutnya puasa Arafah. Nabi juga nyebutnya puasa Arafah. Itu aku berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Berarti 2 tahun Pak, dosa Anda hilang. Masya Allah ya.
Puasanya cuma satu hari Pak, ya Allah. Apalagi 9 hari Pak ya, Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa puasa 9 hari atau tanggal 9 saja. Milih yang mana Pak? Ngaku saja, biasanya 9 hari apa tanggal 9 saja? Ya, pokoknya masing-masing lah nanti ya. Oke ya. Baik. Nah, kemudian lanjut Pak ya, lanjut saja ibadah yang kedua. Karena ini waktu kita terbatas, langsung saya next saja ya. Ibadah yang kedua, yaitu tentang zikir. Zikir itu Pak, tidak harus bulan Dzulhijjah. Kita ini Pak, tiap hari berpikir, berzikir itu juga termasuk aktivitas yang sangat penting Pak, selain berpikir ya. Kita harus perbanyak apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 hari pertama. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu ketika menyebut 10 hari pertama itu pahalanya sangat besar Pak. Nabi fa'akthiru kata Nabi Pak. Apa itu fa'akthiru? Fa'akthiru fihinna. Perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu zikir. Nabi sih nyebutnya cuma 3 di situ Pak. Apa? Tahlil, takbir sama tahmid. Ya, 3 doang, tapi tidak harus 3 itu. Itu contoh saja. Kalau Anda mau zikir yang lain boleh. Misalnya apa Pak? Yang umumnya kan biasanya diurutkan subhanallah, walhamdulillah, terus wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu juga ada hadisnya, itu riwayat yang lain. Intinya perbanyak zikir. Selain 5 itu apa Pak yang biasa Anda baca? Selain subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sama wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, apa? Zikir yang lain apa misalnya? Istighfar. Baik, apalagi selain istighfar? Solawat, ya kan? Solawat, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Terus Pak, ya. Terus apa lagi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang sering dibaca Nabi apa itu? Kalau ada kesulitan, Nabi kalau punya kesulitan selalu baca zikir apa itu? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Nah, kalau Anda punya masalah, problem yang sangat-sangat kesulitan untuk menyelesaikannya Pak, coba sering-sering baca itu Pak. Nabi selalu baca itu kalau ada masalah yang sulit. Apa tadi? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya, dan zikir-zikir yang lain. Intinya perbanyak zikir nanti ya. Cuma kita ini Pak, paling mentok tuh zikir ba'da sholat Pak ya. Selain habis sholat tuh kapan Pak kita punya waktu zikiran Pak? Saya pribadi Pak pernah dianjurkan oleh guru-guru saya itu, kalau kita dalam perjalanan Pak, dari rumah ke kantor nih Pak ya, pagi-pagi macet-macetan, atau pulang dari kantor pulang ke rumah ya, sore-sore macet-macetan, naik motor, naik mobil, naik kendaraan umum, itu Pak perbanyak zikir, luar biasa itu Pak. Ya, coba dari sini rumahnya di mana misalnya jamaah di sini? Jauh, Bogor. Oh, ada yang di Bekasi ada. Jauh-jauh ya. Dalam perjalanan itu berapa jam atau berapa menit Anda? 1 jam ada? Ya mungkin ada yang 1 jam, ada yang lebih ya. Itu kalau nggak ngapa-ngapain rugi kan Pak ya. Maksudnya nggak zikir misalnya, waduh rugi sekali Pak. Biasakan Pak, benar dah. Biasakan mulai sekarang kalau kemana-mana dalam perjalanan tuh baca zikir yang tadi itu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tambah sholawat, tambah istighfar. Diulang-ulang terus. Khususnya apalagi nanti di 10 hari bulan Dzulhijjah itu. Ya. Siap ya? Insya Allah ini wajah-wajah orang soleh semua ya. Amin. Ya. Pasti rajin zikiran pasti insya Allah. Baik. Kemudian lanjut. Saya akan bahas sedikit tentang zikir takbiran Pak. Jadi di bulan Dzulhijjah itu ada zikir khusus yang kita kenal dengan takbiran. Nah pertanyaan, bedanya takbiran Idul Fitri sama Idul Adha itu dari segi waktu gimana Pak? Coba Idul Fitri dulu Pak. Takbiran Idul Fitri mulainya kapan, berakhirnya kapan Idul Fitri itu? Ba'da maghrib atau maghribnya lah ya. Maghrib malam hari raya ya, itu sudah boleh takbiran. Sampai kapan itu berakhirnya? Apakah 1 minggu?
Tidak kan? Sampai apa? Sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Ya, jam 7, jam 8 Anda sholat Idul Fitri. Itu mentok terakhir di situ, Bang. Setelah itu tidak ada lagi takbiran itu. Nah, itu kitabnya, silakan dibaca itu, ya. Jadi untuk Idul Fitri itu sangat singkat sekali ya. Hanya mulai maghrib sampai besoknya sholat Idul Fitri. Ya. Tapi di kampung saya, Pak, seminggu Pak takbirannya itu di kampung-kampung. Kurang marem katanya, kurang apa ya? Kurang puas, Pak. Tiap hari takbiran, Pak. Ya Allah, DKM-nya itu nggak ngerti mungkin ya. Jadi tolong, kalau Idul Fitri itu hanya sampai apa tadi? Sholat Idul Fitri saja. Nah, kalau Idul Adha, Pak, apakah sama waktunya? Beda. Ternyata takbiran Idul Adha itu, Pak, hari raya Idul Adha, mulainya sejak subuh hari Arafah, jemaah. Di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i disebutkan seperti itu. Jadi satu hari sebelum Lebaran itu sudah takbiran itu. Cuma orang tidak terbiasa. Ada takbiran nanti, woi besok Lebarannya. Padahal memang sunnahnya itu satu hari sebelum Lebaran. Jadi Anda puasa Arafah itu, Pak, puasa tanggal 9 Dzulhijjah sahur, terus subuhnya kan ke masjid tuh ya, pada ke masjid sholat subuh. Imamnya, Pak, tolong diingatkan, Pak Imam, nanti kalau selesai sholat, habis salam kanan salam kiri, jangan istighfar dulu. Sunnahnya itu, Pak, menurut para ulama dianjurkan takbiran dulu baru istighfar 3 kali. Urutannya begitu memang dari dulu sampai sekarang. Ya, di kitab-kitab disebutkan seperti itu ya. Takbiran, Pak, ya, sejak subuh hari Arafah. Cuma kita tidak terbiasa aja itu ya. Kurang syiar sepertinya ya. Nanti harus kita viralkan kalau bisa ya. Kita gaungkan terus nih tentang takbir hari raya Idul Adha. Oke. Siangnya juga begitu, Pak. Pas sholat duhur, habis sholat duhur juga takbiran ya. Dipimpin, Pak, bersama imam, bersama-sama, disunahkan berjamaah. Asarnya juga begitu ya. Apalagi malamnya, hari raya, malam hari raya. Mentok sampai kapan, Pak? Kalau Idul Adha? Hari tasyrik yang terakhir, betul. Pas kita sholat asar. Umpama nanti jenengan itu lebarannya hari Jumat, berarti hari tasyrik terakhirnya hari apa? Senin, ya, hari Senin. Nah, Senin itu masih takbiran tuh, Pak. Terakhir adalah sholat asar di hari Senin. Ba'da asar masih takbiran itu, masih dia takbiran. Nanti kalau udah maghrib sudah tidak ada lagi, gitu ya. Nah, itu takbir khusus, kita nyebutnya takbiran. Next, untuk sigoh atau lafaz takbiran sudah hafal ya? Yang pendek apa yang panjang nih? Yang hafal nih? Biasanya yang diulang-ulang tuh yang awal-awal itu, Pak, yang pendek itu ya. Kalau yang versi panjangnya hafal, Pak? Ya, coba ini. Ada waktu nggak kita takbiran sebentar ya? Ada ya? Nanti setelah ini baru kita bahas sholat gitu. Nggak usah dibaca ya, terlalu panjang, Pak ya. Saya hanya ingin mengomentari ini, Pak. Walau karihal kafirun. Di beberapa masjid itu pernah saya dapati mereka menambahkan kalimat walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun gitu. Ada musyrikun, ada munafikun ditambahkan. Itu kata guru-guru saya, Pak, tidak boleh. Ya, bahkan haram kata guru-guru saya begitu di pesantren ya. Cukup sebut saja walau karihal kafirun. Jangan ditambah-tambahi munafikun atau musyrikun gitu ya. Alasannya apa? Nanti kapan-kapan dibahas ya. Nah, lanjut ibadah yang ketiga. Salat Idul Adha. Next ya, salat Idul Adha. Untuk salat Idul Adha jamaah, kalau secara praktek mah sama saja dengan salat Idul Fitri. Sami mawon, Pak, podo wae sama saja. Yang membedakan hanya niatnya saja, niatnya saja. Cuma saya ingin menegaskan di sini, Pak, pentingnya masalah takbir 7 kali yang di rakaat pertama. Urutan yang benar itu, Pak, pada saat Anda takbiratul ihram, takbir pertama, itu langsung takbir 7 kali, baru setelah itu doa iftitah, atau doa iftitah dulu baru takbir 7 kali, Pak. Mana yang benar? Karena jawabannya beda-beda biasanya kalau saya ngajar di majelisnya. Mana yang benar, Pak? Kira-kira? Secara hukum fikih yang benar setelah takbiratul ihram adalah, coba dibaca itu, ada di situ. Selama ini apa yang Anda praktekkan? Allahu Akbar, itu langsung doa iftitah, baru nanti takbir 7 kali, atau takbir 7 kali dulu, Pak, baru doa iftitah?
Ternyata yang benar Pak, coba dilihat di situ. Yang namanya takbir 7 kali itu setelah doa iftitah. Berarti doa iftitah dulu berarti. Sayangnya imam-imam kita biasanya itu setelah Allahu Akbar kayak nggak memberi jeda Pak. Seolah-olah langsung takbir 7 kali. Makanya makmumnya mengira oh berarti doa iftitah itu nanti ya setelah takbir 7 kali. Nah itu tidak benar Pak. Ini saya nukilkan langsung dari kitabnya Imam Nawawi. Beliau ini ulama besar madhab Syafi'i. Kata beliau urutan yang benar tuh setelah takbiratul ihram langsung doa iftitah. Maka imam itu harusnya memberi jeda yang agak lama gitu ya, supaya makmumnya baca Fatihah. Imamnya juga baca Fatihah itu ya. Baca doa iftitah, doa iftitah dulu baru takbir 7 kali. Oke. Next, lanjut. Ada kasus Pak, imamnya lupa. Biasanya kalau imam lupa itu makmum ngingetin ngomong apa Pak itu? Subhanallah. Pertanyaannya, apakah jika imam sholat id itu lupa takbir 7 kali harus kita ingatkan dengan mengucapkan subhanallah? Ternyata jawabannya tidak jamaah. Yang benar, jika kata Imam Nawawi, jika terlanjur membaca Al-Fatihah maka takbir 7 kali itu sudah gugur Pak sunahannya, tidak berlaku lagi intinya. Toh hukumnya apa? Takbir 7 kali sunnah, sholatnya tetap sah jamaah, tidak masalah. Wong lupa kok gimana lagi ya? Dan tidak disunahkan kembali. Lam yarji itu kata Imam Nawawi. Seandainya imam lupa, lam yarji, tidak perlu kembali ke takbir 7 kali. Dulu ada seorang ustadz Pak, dia ngimami sholat id di daerah Jakarta Selatan. Bukan saya. Ini beneran ada ustadz beneran, dia buat status di Facebook waktu itu saya baca. Beliau pas ngimami itu lupa takbir 7 kali. Nah, pas ngimami lupa takbir 7 kali, ada makmum yang mengingatkan subhanallah. Satu orang tuh yang mengingat subhanallah. Karena imamnya ini ustadz, ahli fikih juga, ngerti secara hukum fikih, kalau lupa itu tidak usah kembali. Dia lanjut Pak imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut terus Pak. Ternyata Pak di belakang tambah rame. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kisah nyata. Ya, saya baca itu di Facebook. Masih berteman saya dengan ustadznya itu ya. Akhirnya apa Pak? Daripada berantem kata sang ustadz itu, saya ngalah. Beliau berhenti, Fatihahnya berhenti, kembali takbir 7 kali. Nah, ini imam kalah sama makmum ini ya. Makanya harusnya ilmu ini disampaikan dulu ya sebelum sholat, diumumkan ya. Jamaah nanti kalau saya lupa ndak usah subhanallahan ya, gituin Pak ya. Begitu imam ya, khusus sebagai imam. Oke. Nah, terakhir tentang kurban. Sampai jam 1 kita ya. Ibadah kurban jamaah kita sudah maklum ya bahwa ibadah kurban ini ibadah paling terbaik Pak dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Satu, perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kautsar ya, ayat yang kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Di situ perintah untuk berkurban. Kemudian yang kedua hadis Nabi Pak. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menyebutkan tentang fatibu biha nafsan. Di akhir hadis itu Nabi menyebutkan fatibu biha nafsan. Apa artinya jemaah? Fatibu biha nafsan. Bersegeralah kalian meraih pahala yang besar dengan beribadah kurban. Next to di hadis ada itu ya, riwayat Imam At-Tirmidzi ya, benar. Imam Al-Hakim apa Imam Tirmidzi riwayatnya? Imam Tirmidzi ya. Di akhir hadis itu Nabi menyebutkan fatibu biha nafsan. Itu kalau bahasa kita Pak, wahai umatku ayo do kurban gitu Pak. Ayo kurban. Itu bahasa kita Pak. Ya, tapi Nabi membahasakannya Pak, fatibu biha nafsan. Bersegeralah kalian meraih pahala yang besar itu dengan ibadah kurban. Nah jamaah, tadi di ayat Allah menganjurkan kita untuk kurban. Nah ini di hadis Nabi Pak nganjurin kita. Kita gimana nih sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah, bagaimana hendaknya? Ya kita laksanakan. Siap? Insya Allah. Ini yang hadir ini duitnya banyak Insya Allah. Amin. Tabungannya minimal 1 M. Amin.
satu ember ya, ratusan ribu satu ember lumayan lah ya. Ya Allah ya. Next, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menyebutkan hendaknya setiap satu rumah jamaah harus ada satu yang berkurban. Nanti dalam mazhab Syafi'i ini dikenal dengan sunnah kifayah. Coba siapa di sini Anda yang mengaku bermadzhab Syafi'i? Ini mazhabnya apa sih di sini? Mengakunya Syafi'i lah ya. Atau gaduh-gaduh Pak? Gaduh-gaduh. Mazhab Syafi'i itu Pak ada istilah sunnah kifayah. Kan biasanya fardu kifayah ya yang sering kita dengar. Apa itu Pak? Definisi sunnah kifayah Pak dalam mazhab Imam Syafi'i tentang kurban. Ya. Ayo, siapa yang bisa mendefinisikan? Nanti dapat hadiah nanti. Ayo, apa? Ini tawaduk semua ya. Pura-pura nggak tahu ya. Oke, saya bantu. Sunnah kifayah adalah apabila dalam satu keluarga, misalnya suami istri anaknya 10 Pak, misalnya ya, suami istri anak 10. Apabila dalam satu keluarga ada satu saja yang berkurban, maka bagi yang lain tuh suku tolak, hanya gugur kesunahannya tapi tidak dapat pahala. Yang dapat pahala hanya yang berkurban. Awas, saya ulangi, sunnah kifayah itu adalah apabila dalam satu keluarga ada satu saja yang berkurban, ini perwakilan Pak, maka yang bagi anggota keluarga yang lain tuh gugur, kesunahan bagi mereka sudah gugur Pak, diwakili. Tetapi awas, yang dapat pahala kurban khusus yang niat kurban. Kalau istri anaknya tidak berkurban berarti tidak dapat pahala. Itu mazhab Syafi'i Pak, di kitab-kitab semuanya begitu Pak. Ini saya sampai membawa kitab ini ya. Harusnya tadi laptop. Untung saya hafal Pak PowerPoint-nya ya. Ya sudah nyiapin saya. Nah, di kitab-kitab begitu jamaah. Hendaknya ada satu keluarga, ada yang satu orang berkurban. Ya, siapa biasanya yang kurban Pak? Suami apa istri biasanya? Atau gantian mungkin ya. Misalnya Pak, suami berkurban tahun ini ya, dia setor ke panitia untuk patungan sapi bersama yang lainnya. Berapa biasanya? 3,5 juta atau ada yang 38, 37, pokoknya 3 juta lebih lah ya. Itu yang niat suami Pak. Ya, karena dia nyetornya cuma 3,5 juta ya misalnya. Itu Pak, suami ketika dia berkurban, dia yang dapat pahala besar nanti Pak. Istri anaknya dapat apa? Tidak dapat pahala apa-apa, sekedar menggugurkan kesunahan saja bagi mereka. Suku tutolab, la husulu ats-tsawab. Begitu. Tapi, nah ini dikomentari oleh Imam Nawawi, seandainya suami kemudian berdoa, berniat, ya Allah, aku hadiahkan pahala kurbanku ini juga untuk istri anak-anakku, jaza, boleh. Imam Nawawi mengatakan di Syarah Sahih Muslim, lau asyraka ghairahu jaza. Seandainya dia itu berniat menggabungkan keluarganya dalam hal ibadah, dalam hal pahala, jaza, maka boleh Pak. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Pak Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Sahih Muslim. Nabi itu pernah kurban satu kambing Pak. Ya, satu ekor kambing. Nabi bilangnya apa Pak? Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Padahal satu kambing Pak. Boleh nggak Pak? Satu kambing buat satu kampung. Satu kambing satu kelas itu boleh nggak? Yang niat satu kelas boleh nggak? Nah, orang sapi aja Pak sama Nabi dibatasi. Satu sapi hanya untuk berapa orang? 7. Lah ini satu ekor kambing kok satu kelas, itu dari mana itu ya? Nah, maka harus diluruskan itu Pak, praktek-praktek di masyarakat kita. Begini saja, ketika dia itu patungan beli kambing ya, enggak apa-apa patungan ya, anak-anak itu ya, anak SD atau anak TPA misalnya, patungan, itu satu orang. Lalu nanti dia berdoa, ya Allah, aku hadiahkan juga pahala kurban ini untuk anak-anak TPA kelas berapa misalnya, SD kelas berapa gitu. Itu boleh ya, dia menghadiahkan pahala namanya. Kalau yang berkurban berapa orang tadi yang niat? Satu. Makanya di kitab Fathul Qorib itu disebutkan watu jazi'u asyatu an syakhsin wahidin, ya, yang namanya kambing asyah hanya sah untuk satu orang. Oke. Paham enggak nih jamaah? Ya, jadi Nabi tadi kurban satu kambing untuk keluarga dan umatnya itu apakah semuanya niat? Tidak. Yang niat kurban siapa waktu itu Pak? Rasulullah. Adapun untuk istri dan keluarga dan umatnya itu adalah apa? Sharing
pahala. Al-ishtirak fit thawab, menghadiahkan pahala. Bukan satu kambing bareng-bareng, bukan. Yang niat satu orang, Rasulullah Pak itu. Itu dikomentari oleh Imam Nawawi itu, gitu. Di kitab-kitab disebutkan seperti itu. Sudah ijma loh Pak. Satu kambing satu orang itu sudah ijma ulama salaf kita. Jangan dirubah-rubah. Jadi kalau ada ungkapan satu kambing untuk satu keluarga, itu mungkin maksudnya gini Pak ya. Yang niat suami, tapi kemudian suami berdoa, ya Allah, aku hadiahkan pahalanya untuk istri dan anak-anakku. Itu baru benar, boleh. Tapi kalau satu kambing ini kurbannya keluarga besar Pak Jono misalnya, ya nggak bisa. Yang niat nggak boleh semuanya, hanya satu orang saja untuk satu kambing satu orang. Paham ya? Nah ini untuk detail-detailnya. PowerPoint itu sudah lengkap sebetulnya Pak, tapi tidak mungkin nih kalau dibahas semua bisa sampai subuh nanti ya. Jadi saya kira tinggal waktu 5 menit 10 menit cukuplah ini untuk tanya jawab seputar kurban. Silahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Kami perkenalkan Ya, tuh banyak kan yang nanya ya. Untung ada waktu 10 menit ya. Silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan puasa. Puasa. Ada dua pendapat ya. Ada yang mengikuti tanggal 9 Zulhijjah. Ada yang mengikuti bagaimana wukuf jamaah haji di. Oh ya ya ya. Terkait puasa Arafah ya. Oke, baik. Terkait puasa Arafah yang kita nyebutnya tanggal 9 Zulhijjah itu, apakah harus bertepatan dengan orang-orang yang haji itu sedang wukuf di Arafah, ataukah yang penting tanggal 9 Zulhijjah di negara kita? Gitu Pak ya pertanyaannya. Karena kan biasanya beda. Lebih duluan sana ya. Ya kan? Lebih dulu sana. Nah, maka dijawab oleh para ulama kita. Mayoritas ulama Syafi'iyah ya kontemporer mengatakan puasa Arafah itu tidak harus bertepatan dengan orang wukuf di Arafah. Yang penting tanggal 9 Dzulhijjah di negara masing-masing. Buktinya apa? Salah satu alasannya adalah dulu puasa Arafah itu sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, meskipun waktu itu belum ada syariat haji Pak. Belum ada waktu itu. Tapi Nabi sudah berpuasa sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Ditafsirkan oleh para ulama, berarti puasa yang Arafah itu tidak harus bertepatan dengan adanya orang wukuf di Arafah. Yang penting tanggal 9 gitu aja ya. Tanggal 9 di masing-masing kita tempat tinggal kita. Kalau di Indonesia tanggal 9-nya besok hari Kamis, ya sudah kita puasa Arafahnya hari Kamis. Ya, kalau di sana wukuf Arafahnya hari Rabu misalnya, ya nggak apa-apa, biarkan saja wukufnya hari Rabu. Tapi kita di sini Dzulhijjah tanggal 9 Dzulhijjahnya itu Kamis. Ya tanggal hari Kamis saja begitu. Ya, jadi yang jadi patokan bukan wukuf di Arafahnya, tapi tanggal 9 di masing-masing negara begitu. Wallahu a'lam. Oke, baik. Ada lagi? Lanjut. Masih ada waktu ya? Masih. Ya, 1 2 ya. Gantian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah menjelaskan perbedaan takbir di Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Mungkin saya mau menanyakan terkait dengan perbedaan pasunahan di sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah ada riwayat hadis yang menjelaskan bahwa Idul Fitri itu baiknya agak siang, kalau Idul Adha agak pagi? Oh ya. Apakah harus berpuasa dulu sebelum sholat atau Siap. itu satu riwayatnya? Ya, bagus ya. Memang ada beberapa hadis bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Para ulama mengatakan untuk sholat Idul Adha itu lebih agak pagian dibandingkan dengan Idul Fitri yang sunnahnya itu agak siangan. Ibarat kata kalau Idul Adha itu kalau bisa jam 6:30 itu sudah mulai Pak. Ya 6:30 sudah mulai kalau bisa. Tapi kalau Idul Fitri, sholat Idul Fitri agak siangan sunnahnya itu. Jam-jam berapa? 7:30 atau jam 7, 7:30, jam 8. Itu lebih afdol untuk sholat Idul Fitri ya. Tapi kalau Idul Adha sunnahnya malah disegerakan di awal waktu. Kenapa? Karena setelahnya kan ada kurban begitu. Kalau tadi Idul Fitri kenapa disiangkan agak siang? Karena memberi kesempatan orang bayar zakat fitrah itu Pak, pagi itu Pak sebelum sholat Id. Cuma kan kita panitianya sudah bubar itu.
panitia zakat sudah bubar ya Allah. Nah, makanya tadi kesunahannya memang untuk Idul Fitri agak siangan. Ada riwayatnya dalam di kitab-kitab fikih juga ada. Satu lagi tentang puasa sebelumnya ya, maksudnya sebelum berangkat sholat itu ya. Untuk Idul Fitri sunahnya malah makan dulu. Sholat Idul Fitri sebelum berangkat untuk sholat, habis sholat subuh kita mandi ya kan, mau berangkat siap-siap kemana? Ke masjid untuk sholat id, itu sunahnya makan dulu. Tapi kalau Idul Adha sunahnya tidak makan dulu. Tapi ini bukan puasa yang sehari full, bukan Pak. Bukan yang dari subuh sampai maghrib, bukan. Puasa dalam artian tidak makan minum sebelum selesai sholat Idul Adha gitu loh. Paham ya? Ya, jadi tidak makan minum sebelum selesai sholat Idul Adha. Beda dengan Idul Fitri, memang sunahnya makan dulu ya, sarapan dulu gitu. Wallahu a'lam. Memang ada hadisnya, ada keterangan di kitab-kitab fikih seperti itu. Baik. Ada lagi? Pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi terkait berkurban tadi, Ya. kan ada 4 sama 5 ibadah yang Ya. termasuk haji. Ya. Nah, berkurban ini skala prioritasnya bagaimana kita menunjukkannya dibanding dengan keempat yang tadi, atau ditambah dengan kita punya skala prioritas lain, misalnya kewajiban kita terhadap membantu orang gitu ya, yang tiba-tiba urgent gitu, peminjam uang, atau misalnya kita punya kewajiban untuk membayar utang gitu kan. Nah, skala prioritas menunjukkan berkorban itu bagaimana ya? Siap. Baik. Ada satu kaidah dari Imam An-Nawawi Pak. Al-udhiyatu afdalu min shadaqatit tatawwu. Saya ulangi, al-udhiyatu afdalu min shadaqatit tatawwu. Ibadah kurban itu Pak, itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang sedekah sunnah. Jadi kalau tadi pertimbangannya Pak Ustadz, mau ngutangin, mau bayar ini, mau sedekah ini, untuk bulan Dzulhijjah Anda kurban saja dulu Pak. Toh ini kesempatannya setahun sekali. Ya kan? Setahun sekali. Kalau yang lain-lain kan bisa di bulan yang lain Pak. Saya mau akikoh dulu apa kurban dulu ya Pak Ustaz? Nah, biasanya begitu pertanyaannya. Kurban dulu. Karena ini hanya 4 hari kesempatannya kan. Hari raya sama hari tasrik. Hanya 4 hari. Kurban dulu. Ini pahalanya lebih besar dibandingkan yang lain. Afdol min shadaqatit tatawwu tadi kata Imam Nawawi. Jadi Pak, prioritaskan kurban Pak. Dia terbaik Pak. Ibadah terbaik di antara yang tadi itu. Sholat id aja kalah Pak, levelnya itu kalah dia dengan itu ibadah kurban. Jadi kalau bisa kita sebut ibadah kurban ini dia nomor satunya ibadah Dzulhijjah. Selain haji ya, kalau haji kan wajib. Ini kita bicara yang sunnah. Kurban lebih didahulukan. Untuk yang lain-lain bisa di bulan yang lain insya Allah. Atau setelah 4 hari itu bisa kita insya Allah. Dan ingat, orang yang berkurban itu kan seperti sodako, duitnya nanti ditambah Pak. Rizkinya pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ibadah terbaik lah intinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup dulu ya. Mudah-mudahan manfaat, berkah ilmunya. Dan saya doakan semoga kita yang hadir, semuanya yang hadirin nanti bisa kurban tahun ini ya, diberkahi rezekinya oleh Allah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.